Perkenalkan nama saya Justin Lim. Terlahir dari orang tua yang begitu sayang, begitu mengasihi saya. Cuma memang pada saat itu papa mama memang belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika mulai beranjak di SD ke SMP, disitulah mulai perbuatan-perbuatan yang mulai belajar bandel lah. Itu belajar ngerokok, belajar bolos sama teman-teman. Kita semua rata-rata di sana orang-orang yang punya, dikasih uang, akan tetapi benar-benar haus akan kasih sayang orang tua. Saya tinggal di salah satu kota di Kalimantan, namanya Kota Baru. Memang salah satu kota kecil, benar-benar tempat yang sangat terpencil di sana. Kita bahkan kalau mau cari kesenangan di sana itu benar-benar harus tempuh perjalanan 8 jam dulu. Di sana nggak ada sama sekali tempat hiburan. Mulai dari masuk ke SMP, di situ mulai tuh benar-benar yang nonton film porno dan segala macam, hal-hal yang nggak baik tentunya. Dan di sana mulai belajar narkoba. Mulai belajar narkoba, kita tuh benar-benar bela-belain pulang sekolah hari Jumat, itu langsung pergi perjalanan 8 jam sampai Banjarmasin bareng sama teman-teman. Baru sampai di Banjarmasin gitu kita langsung pakai narkoba. Di perjalanan kita minum lagi sebelum sampai di tempat diskotik. Sampai diskotik kita pakai Inex lagi. Sudah kekencengan masih pakai lagi, ganja lagi. Jadi benar-benar malam itu hancur-hancuran lah kalau dibilang. Saya overdosis. Papa saya dengar dari Kota Baru, Kalimantan. Papa bela-belain datang lihat anaknya di ruang ICU. Dia cuma senyum. Dia simpan semua kekecewaannya terhadap anaknya. Dia nggak mau kasih tunjuk sama anaknya kalau dia marah atau kecewa. Singkat cerita, pulang pun ketemu mama, ya kalau dibilang udahlah ya, jangan nakal lagi, cukup ya. Sama sekali nggak pernah dimarahin. Membuatnya bukan jadi semakin baik, malah dipikir ya udah gitu kan, udah nggak ada problem lah ya. Semakin bandel lagi. Nah, karena terlalu banyak simpan kekecewaan terhadap anak tentunya, papa dipanggil Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus, sempat hampir gila, bahkan lupa sama anaknya. Dan itu penyesalan terbesar saya. Setelah papa nggak ada, usaha diambil, ya bener-bener kalau dibilang mama itu bener-bener direndahkan lah pada saat itu. Akhirnya saya berhenti sekolah. Kelas 2 SMA saya berhenti. Mama saya bilang ya sudah nggak apa-apa kalau kamu memang mau ke Surabaya. Singkat cerita saya sampai di Surabaya. Tinggal di salah satu saudara dari mama. Itu juga benar-benar yang dikekang ke depan pintu, nggak boleh gitu. Karena memang basicnya dulu anak yang susah diatur. Akhirnya bukan semakin baik datang ke Surabaya ya. Saya sempat kerja di sana, dimasukin di salah satu bank, sempat bekerja 6 bulan, berhenti karena tiap malamnya pergi diskotik. Akhirnya setelah keluar dari tempat pekerjaan, akhirnya saya ambil keputusan untuk ngekos. Bukan semakin baik, tambah hancur. Pergaulan, kenal bandar-bandar, setiap hari pergi diskotik, ya begitu aja. Singkat ceritanya 2012, saya sampai di Jakarta. Cuma bawa uang 700.000 pada saat itu, nyampe di Mangga Besar. Tambah hancur lagi, tambah parah lagi. Saya keluar masuk diskotik satu dari diskotik yang lain. Ambil narkoba di luar, saya jual di diskotik. Untung 50.000, untung 70.000 untuk bertahan hidup di Jakarta. Cuma bertahan 10 bulan, tertangkap di salah satu diskotik. Setelah dari Polda, dipindahin ke Rutan Salemba. Di situ asal muasal kehancuran lebih dalam lagi. Saya bukan semakin baik, baru sampai di Salemba, saya langsung hubungin mama. Sekian tahun saya nggak pernah hubungin, sekian tahun saya nggak peduli dengan kehidupan mereka, saya nggak tahu mereka seperti apa. Akhirnya saya ambil keputusan buat hubungin mama lagi. Saya minta uang pada saat itu. Ketika saya benar-benar ada di Rutan Salemba, itu gimana caranya untuk menghasilkan uang untuk pakai narkoba lagi. Saya telepon, yang angkat mama. Saya bilang, saya dijebak sama orang, padahal saya bohong. Mah, siapin uang 15 juta. Mama mau ngutang sama rentenir kayak sama siapa, saya nggak peduli. Uang itu harus ada. Mama saya cuma bilang yang saya ingat sampai sekarang, "Yo, tunggu ya, mama cariin uangnya." Hari itu dikirim 15 juta, hari itu saya pakai beli lagi narkoba, saya pakai main judi. Hari itu juga habis uang. 3 hari kemudian saya telepon lagi, yang angkat cece saya. Mama mana? Saya minta uang lagi 4 juta. Saya
lagi dipukulin orang nih, padahal saya bohongin lagi. Kalau nggak saya bisa mati nih, saya bilang. Terus Cece cuma bilang, Nyo, kamu nggak kasihan mama apa? Setelah papa nggak ada, dia punya satu warung di pelabuhan, warung kecil itu pun punya orang. Dia jualan roti, dia jualan minyak, dia jualan rokok. Sehari penghasilannya 20-30 ribu. Sedangkan dia mau bayar bunga yang kemarin aja 15 juta, itu nggak mampu, dia bilang. Daripada kamu nyusahin mama terus, mending kamu mati aja, dia. Mana mama, saya bilang. Saya paksa mana mama terima telepon, mama cuma bilang, tunggu ya Nyo, mama cariin lagi uangnya. Sampai dia bilang, udah nggak ada uang Nyo, mama udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Sampai titik itu baru saya, bukan sadar ya, ya udahlah, saya pikir saya harus cari bagaimana caranya agar saya benar-benar bisa hasilkan uang di dalam penjara. Saya mulai jualan nasi uduk. Saya jual nasi uduk dari pagi sampai malam, itu satu hari dapat uang 500 ribu di dalam penjara. Uangnya saya pakai lagi main judi, main narkoba lagi, habis. Putus hukuman 5 tahun 10 bulan. Setelah putus hukuman saya dipindahin ke Cipinang Narkotik. Cipinang Narkotik dikenalin bos besar gitu yang ada di dalam. Dia kasih saya kemudahan semua. Dia kasih makan sepuas-puasnya sama mereka. Dikasih, yang pasti kerja ikut dia gitu. Singkat cerita, mulailah kerja ikut dia. Itu benar-benar keuangan itu mau pakai narkoba sesuka-sukanya lah. Akhirnya karena saya memang nggak pernah dapat satu, kalau dibilang itu ketegasan lah ya, dari orang tua itu sendiri, dari dunia itu sendiri saya harus rasakan. Jadi saya bermasalah, orang luar saya bawa kabur barang, dan saya harus tanggung. Tiap hari baru bangun tidur diseret ke kamar, baru bangun tidur diseret ke kamar, dikebukin habis-habisan, benar-benar hancur. Sesuka-sukanya mereka lah. Mereka telanjangi, mereka olesin minyak cengkeh seluruh badan. Rusuk itu udah hancur-hancuran. Saya sampai nggak bisa jalan lagi. Sampai terakhir mereka suruh masukin kepala dalam kloset, sampai mereka suruh keluar baru boleh keluar. Saya bukan masalah bau atau apanya, tapi harus seperti inikah hidup saya. Singkat cerita, saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa pada saat itu. Akhirnya saya melangkah ke gereja. Di dalam kan ada gereja, ada wihara, ada masjid juga untuk kita yang dibina. Saya melangkah ke gereja, saya ketemu sama salah seorang tahanan juga, saya minta tolong sama dia. Dia pengurus di gereja itu. Dia bilang, maaf kalau untuk masalah narkoba kita nggak bisa bantu, dia bilang. Tapi ada satu pribadi yang bisa tolong kamu. Tuhan Yesus bisa tolong kamu. Saya tahu Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen. Tapi pada saat di titik terendah, udah nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa-siapa, saya datang sama Tuhan. Saya duduk, saya bilang, Tuhan, saya udah nggak kuat. Saya dikasih waktu 6 hari, kalau enggak, telinga saya taruhannya. Barter udah impas, dia bilang. Saya pikir, saya nggak tahu lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau tolong saya akan berikan hati dan hidup saya buat Tuhan. Setelah saya selesai, saya cuma ngomong gitu, saya nggak doa panjang, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Itu ada satu pelukan yang sangat nyaman. Sampai sekarang ini barusan saya ngomong, saya rasakan pelukan itu sangat nyaman. Rasa damai, ketenangan lagi sama Tuhan. Atau saya mungkin, itulah yang dibilang damai sejahtera ya. Setelah itu takut lagi, takut saya. Nggak bisa dipungkiri, saya takut lagi. Tapi untuk menghadapi itu ya sudahlah gitu. 6 hari waktu yang dikasih, saya tunggu-tunggu. Pas hari yang ditentukan, sama sekali nggak dipanggil. Oh, saya pikir mungkin mereka lupa. Ya sudahlah, saya pikir mungkin mereka lupa. 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi sama mereka. Dimarah-marahi, dimaki-maki sama mereka, tapi disentuh nggak lagi. Mulai hari itu masalah berlalu begitu aja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri buat saya. Kalau berbicara dosa yang saya lakukan, saya nggak layak. Tapi Tuhan kasih kelayakan itu, terima kasih Tuhan. Mulai situ saya mulai ke gereja,
mulai ikut ibadah, mulai ikut pemuritan. Di dalam ada sekolah pemuritan Timotius Dulos. Jadi mulai ikut di sana, mulai mengenal Tuhan. Mulai di dalam juga belajar seperti worship leader, belajar khotbah juga, mulai diproses, melewati semuanya. Dan benar-benar kasih Tuhan itu yang luar biasa, yang memampukan sampai saat ini. Tuhan kasih kesempatan masing-masing pribadi orang untuk berubah. Saya pun ketangkap di dalam lapas bukan semakin baik awalnya, tapi pertanyaannya mau kembali apa enggak. Setelah mulai melayani, di situ Tuhan mulai bukakan hal-hal kecil sih. Kalau bagi saya itu hal-hal kecil, tapi itu luar biasa. Dia mulai ingatkan saya bagaimana perjuangan mama saya waktu bayar hutang itu. Harus kehujanan, harus kepanasan. Bagaimana perasaannya seumur hidupnya dia. Bagaimana sih tekanan-tekanan itu di dalam diri dia. Tapi tetesan air mata semua yang mama sudah berikan, puji Tuhan. Itulah yang membuat kuat sampai sekarang. Waktu saya pulang, saya cuma bilang sama mama, maaf, saya bilang saya nggak bisa kasih mama apa-apa. Saya cuma selama ini banyak kasih mama penderitaan. Saya nggak mau lihat lagi mama nangis. Itu impian saya. Dan puji Tuhan, setelah pulang, ada satu kesempatan saya ada kesaksian di salah satu gereja. Itu bisa booming sampai ke Kota Baru. Jadi rame semua, ini kayaknya ada anak enci, ini kan dicari-cari, mama nggak bilang kalau saya di penjara gitu kan. Ada anak enci ini katanya lagi di Jakarta, katanya sudah diubahkan Tuhan gitu kan. 2015 Januari saya terima Tuhan Yesus, setelah itu 3 bulan kemudian mama saya terima Tuhan Yesus, cici saya juga terima Tuhan Yesus. Nah rame di situ, akhirnya saya diundang untuk kesaksian di gereja di Kota Baru, di tempat gereja mama saya. Dan jadi seperti janji Tuhan, satu orang bertobat pasti semuanya bisa. Saya mulai melayani. Saya mulai kemanapun ada teman ajak panggil buat melayani, saya rindu buat mau beri hati buat Tuhan. Sampai saat ini puji Tuhan, terus berjuang, terus berusaha di sisa kesempatan yang masih Tuhan berikan buat saya. Waktu saya di dalam, saya lihat begitu banyak teman-teman yang nggak punya kesempatan. Tiap hari ada yang mati. Itu setiap hari ada yang mati. Karena apa? Karena waktu itu narkoba masih berkuasa, benar-benar berkuasa. Jadi karena lihat situasi seperti itu, saya rindu teman-teman saya jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan lagi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Mama, papa, saudara. Kita nggak pernah tahu seberapa banyak kita sudah menyakiti mereka. Mungkin pesan juga buat teman-teman saya yang ada di dalam, sudahlah cukup. Jangan sia-siakan kesempatan. Mari sama-sama, setiap masih ada kesempatan, bahagiakan orang tua, tentunya bahagiakan Tuhan, pasti Tuhan akan bahagiakan kita.